Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat iklan tracking konversi WhatsApp. Nah, caranya itu di sini kita bisa klik kampanye baru, kita klik aja ya. Kemudian di sini kita klik buat kampanye tanpa panduan sasaran. Terus jenis kampanye di sini kita bisa pilih penelusuran. Klik OK. Nah, di sini ada banyak sasaran ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih sasaran yang tadi tracking konversi WhatsApp-nya udah kita build ya teman-teman, atau udah kita buat. Nah, kalau kayak saya tadi kan contoh chat as ya buatnya. Nah, di sini saya hapus aja nih kunjungan halaman. Terus saya juga hapus ini ngirim formulir. Terus juga saya hapus ini panggilan telepon. Nah, kalau udah di sini kita klik lanjutkan. Nah, terus klik lanjutkan lagi. Ini kita namai kampanyenya. Nah, untuk penamaan seperti biasa ya teman-teman, gunakan nama kampanye yang mudah kita nanti untuk ngeceknya. Misalnya saya Jasa Digital Agency. Kemudian jangan lupa untuk memberikan nama, memberikan tanggal ya. Ini 6 September ya. Kita cek ya. Kenapa? Agar kita tahu nih iklan kita itu mulai runningnya kapan, dan untuk lebih ngeceknya lebih gampang. Di sini klik aja lanjutkan, mulai baru. Nah, di sini kita pilih konversi ya teman-teman. Kemudian untuk tetapkan target biayanya ini kita pilih centang ya teman-teman. Nah, kemudian untuk target CPA-nya itu kita tentukan sesuai dengan riset keyword yang tadi teman-teman udah lakukan. Misalnya saya sebagai contoh, dana budget saya ini terbatas, misalnya hanya 50-100 ribu lah per hari. Dan setelah saya melakukan research keyword yang berkaitan dengan Jasa Digital Agency nih ya teman-teman, misalnya untuk bidding di halaman terendah halaman 1 itu katakanlah di angka sekitar 3.500, dan untuk berada di bidding halaman teratas itu rata-rata mungkin di angka 10.000 sampai 12.000. Nah, di sini kita bisa bikin CPA-nya misalnya disesuaikan lagi kembali dengan budget teman-teman itu banyak atau sedikit. Kalau sedikit kita bisa ambil tengahnya, misalnya ya di 6.500 lah. Kita coba bikin paling nggak ya, kalau nggak bisa di atas banget ya agak tengah-tengah, itu nggak masalah. Misalnya di 6.500 atau naik dikit ke 7,5 juga nggak apa-apa. Ini kita klik berikutnya. Nah, ini seperti kampanye penelusuran ya teman-teman. Sisanya itu terserah, tinggal atur aja mau muncul di jaringan penelusuran juga atau jaringan display juga atau enggak, diatur aja. Kemudian di set aja wilayahnya ini pengen tampil di mana, misalnya saya pengen tampil di Indonesia. Kemudian segmen audiensnya juga jangan lupa dipilih, pilih yang interestnya itu sesuai dengan bisnis teman-teman. Misalnya karena saya digital agency, saya pilih ya udah orang yang tertarik dengan jasa iklan, jasa SEO mungkin, terus mungkin desain dan pengembangan web ya, masih nyangkut berhubungan ya, pokoknya disesuaikan aja ya teman-teman. Terus nah di sini ada kata kunci pencocokan luas, aktif dan non aktif. Di sini kalau kita bisa lihat, kalau aktif berarti menggunakan kata kunci pencocokan luas untuk seluruh kampanye Anda. Atau non aktif menggunakan jenis kata kunci. Kalau saran saya di sini, kalau kita udah masuk ke level konversi, baiknya mending non aktif aja teman-teman. Kita menggunakan jenis pencocokan kata kunci. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan jenis pencocokan kata kunci itu bisa meminimalisir ya, insya Allah meminimalisir klik-klik spam atau klik-klik yang sebenarnya mungkin kayak kurang efektif buat iklan kita. Nah, di sini
kita bisa ngatur ya, sama mengoptimalkan atau jangan mengoptimalkan. Kalau kita optimalkan berarti kita pengen iklan itu diusahakan tampil terus di halaman 1. Kalau ini berarti dirotasi. Nah di sini karena kayaknya kebiasaan pola orang di Indonesia itu males nge-scroll terlalu bawah ya, sampai pucuk sampai ke bawah-bawah males, ya udah di sini saya optimalkan performa terbaik. Kemudian setelan lain untuk halamannya atur. Saya di sini mulai tanggal 6 sampai tanggal yang tidak ditetapkannya, biar nanti saya set manual iklan itu kapan berjalan dan berhenti. Kemudian jadwal iklan juga saya bikin sepanjang hari aja. Tapi kalau teman-teman mau ngatur misalnya sesuai jam buka tutup kantor di Google Business juga bisa, terserah, atur aja. Ini klik berikutnya. Kemudian di sini halamannya apa ya? Di sini saya pilih misalnya zeiklo.com. Ini AI-nya ya teman-teman, ini klik buat juga nggak apa-apa. Nah ini grup kata iklannya juga jangan lupa diedit, misalnya kalau saya jadi Zeiklo atau jasa digital agensi aja kali ya, jasa digital agensi. Ini masukkan kata kuncinya aja. Kemudian untuk kata kuncinya ini atur aja ya teman-teman, sesuai dengan yang riset teman-teman terlakuin. Kayak saya misalnya contoh jasa sosmed, saya menggunakan di sini saya menggunakan frase match ya teman-teman. Kemudian misalnya jasa konten, kemudian misalnya di sini jasa saya pakai Izek di sini, misalnya jasa sosial media misalnya. Kalau udah, jangan lupa URL-nya teman-teman masukkan sesuai dengan apa namanya halaman page-nya. Di sini saya pilih misalnya zeiklo.com contoh. Kemudian di sini, nah ini sama, jangan lupa perhatikan indikator ini ya teman-teman. Indikator dari penilaian di sini nih. Untuk daya iklan usahakan seperti yang saya jelaskan adalah full nih barnya, harus dapat indikator sangat baik. Dan cara mendapatkannya itu ini, kita harus melakukan optimasi judul, kata kunci, buat judul yang unik sama deskripsi yang unik. Dan untuk judul ini selalu usahakan keyword-keyword yang kita bidik itu agar masuk. Misalnya saya jasa sosial media terbaik, jasa sosmed terjangkau, misalnya jasa konten berkualitas. Headline itu terserah, disesuaikan aja sama teman-teman tuh ingin dibuatnya gimana. Paling umum saran saya bisa berkaitan dengan promosi atau keunggulan dari jasa atau servis teman-teman, itu bisa. Misalnya digital agensi, $500.000 contoh, banyak promo jasa sosmed misalnya, jasa sosial media pilihan misalnya, berpengalaman misalnya
dan bersertifikat. Oh, nggak bisa ya, berpengalaman bersertifikat juga bisa. Terus misalnya apalagi ya, misalnya melayani jasa konten. Nah, ini udah baik ya teman-teman, kita lihat diatur aja pokoknya sampai bagus ya teman, sampai full. Ini kalau ini bisa di fullin ya teman-teman, dimaksimalin kalau bisa headline-nya sampai habis. Nah, di sini karena saya memberikan ilustrasi aja, nanti teman-teman bisa melanjutkan sendiri di pekerjaannya teman-teman. Nah, di sini saya deskripsi buat yang menarik, dan usahakan deskripsi itu tetap keyword itu harus masuk ya teman. Jasa sosial media terbaik Jabodetabek, mulai 500 ribuan, misalnya bergaransi dan terpercaya, jaminan staf tersertifikasi dan profesional, jasa apa nih, jasa sosmed dan jasa konten pernah viral, misalnya gitu, viral. Kayak ini atur aja pokoknya sampai centang biru semuanya teman-teman. Begitupun juga dengan headline ya teman-teman, atau judul, deskripsi juga usahakan dipenuhin nih, biar peluang kita untuk mendapatkan banyak klik dari klien tuh lebih banyak. Kemudian di sini ada gambar, terserah kalau ada bisa nambahin. Logo bisnis juga kalau ada bisa nambahin juga boleh ya, agar iklan kita tuh tampilannya lebih menarik. Info juga, nah kalau saya seringnya menggunakan info ya teman-teman. Info ini adalah teks tambahan yang bisa kita gunakan di tampilan iklan. Nah, di sini untuk teks info ini saya sarankan gunakan kata-kata kunci yang menjelaskan USP dari produk teman-teman. Misalnya termurah, bergaransi, termurah. Misalnya apa? Termurah se-Jakarta, itu bisa. Kalau udah terapkan aja. Ini kita jenis klik lagi, jenis aset. Di sini ada site link ya teman-teman. Ini di site link ini kalau saya cenderung jarang menggunakan karena khawatir nanti konsumen jadi nggak fokus ya kalau kita udah masuk ke level konversi dengan page yang kita buat. Nanti dia malah jadi nggak klik about us atau yang lainnya ya. Jadi sayang ya, cuman boncos di biaya klik. Di sini saya klik simpan. Nah, kemudian di sini ada jenis aset lainnya teman-teman, ini atau ekstensi ya istilahnya. Ini terserah, bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman, mulai dari ada tambahkan promosi, harga, nomor telepon, ringkasan terstruktur atau form, lokasi, aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, ini di sini UTM nggak perlu ya teman-teman, ini karena udah di level skala advance-nya agak cukup kompleks menjelaskannya. Ya udah, ntar di sini kalau udah semua kita bisa lihat dulu ya sebelum lanjut lagi. Previewnya kurang lebih akan seperti ini nanti tampilan iklan kita di Google. Nah, kemudian setelah itu kita bisa klik selesai teman-teman. Terus klik berikutnya. Nah, di sini anggarannya kita bisa sesuaikan ya dengan kemampuan kita. Misalnya di sini ada 31.000, 26.000, 21.000, atau misalnya custom. Nah, di sini adalah sebelah bawah ini adalah ya kemungkinan prediksi dari Google ya. Kalau misalnya kita naruh biaya 21.000 tuh estimasinya gimana konversi mingguannya, biaya per konversinya atau biaya mingguan, dan ini sebenarnya nggak akurat banget ya teman-teman.
Nah, di sini contohnya misalnya saya kemampuannya 50.000. Ya udah, klik aja, terus klik berikutnya. Ini kita tunggu ya teman-teman. Ini agak lama ya teman-teman. Tunggu. Kalau udah di tahap level tinjau ini ya, sebenarnya kita tuh ya tinggal hanya mengkoreksi ulang aja sih, kayak jenis kampanyenya, nama kampanyenya, biddingnya, setelan kampanyenya, kata kunci, anggaran tuh udah sesuai apa belum ya semuanya dengan apa yang kita misalnya inginkan. Nah, kalau misalnya udah, ya udah kita tinggal klik aja nih teman-teman, publikasikan. Loading. Nah, ini kalau udah kita klik close saja ya teman-teman. Kita pilih kampanye, misalnya yang ini ya, yang tadi kita pilih ya, jasa digital. Nah, ini jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kayaknya yang intinya nanti setelah kita melakukan publish, kampanye kita itu akan direview dulu oleh Google ya teman-teman. Dan ini kebetulan yang saya buat sepertinya ini adalah kampanye untuk yang klik ya. Nah, nanti silakan coba di search aja nama kampanye teman-teman untuk apa. Nanti di situ kita bisa melihat progresnya. Nanti kurang lebih sekitar 1-2 hari kampanye iklan itu akan direview oleh Google dulu ya teman-teman. Dan ada kalanya kadang setelah 3 atau 5 jam pun kalau memang tidak ada banyak masalah di kampanye iklannya tersebut, iklan kita nanti udah bisa jalan tuh atau running. Dan ciri-ciri iklan yang udah jalan atau running itu ya udah nih, biasanya akan ada perubahan klik atau tayangan. Oh iya, dan sebagai notes terakhir ya teman-teman, untuk menjalankan iklan konversi WA ini, teman-teman harus tahu kalau kita itu harus melakukan spend budget iklan minimal 1 juta. Karena kalau nggak 1 juta, iklan konversi WhatsApp kita itu tidak akan jalan. Itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya. Dan nanti kalau misalnya iklan kalian itu tidak jalan, coba silakan diperhatikan, dicek lagi akunnya tersebut itu tuh pernah melakukan spend sebanyak 1 juta atau tidak. Jika misalnya belum, ya silakan melakukan iklan penelusuran klik dulu seperti biasa. Setelah itu baru melakukan iklan tracking konversi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara membuat iklan konversi WhatsApp di Google Ads.